luka yang menua oleh Inang Elis tadi. Kita langsung mulai, Inang. Yang pertama, yes. Kebenaran pertama yang tak bisa kita tampik, yang tak bisa kita tolak adalah bahwa setiap orang pasti pernah terluka. Entah itu luka di hati atau di fisik, yang pasti kita semua pernah terluka. Yang kedua, setiap orang juga pasti pernah melukai. Jadi di samping kita mengalami luka, kita juga pernah dan pasti pernah menimbulkan luka atau melukai orang lain. Lalu kebenaran ketiga adalah setiap orang pasti punya sikap atas lukanya. Entah seperti yang tadi, membiarkan atau memulihkannya. Yang pasti kita masing-masing pasti punya respon atau sikap dengan luka kita. Ada yang membiarkan lukanya hingga lukanya bernanah, membusuk, dan menua. Dan kemudian mewariskannya kepada anak cucu. Ada yang mengobati, memulihkan, dan membebaskan dirinya dari lukanya. Oke, yang pertama kita lihat ibu-ibu. Membiarkan lukanya. Ya. Kapan seseorang atau kapan kita disebut membiarkan luka itu? Ketika sebenarnya kita sedang memumikan. Ibu-ibu itu pasti pernah mendengar kata mumi. Membungkus, mengawetkan luka itu. Nanti kita lihat kenapa terjadi seperti itu. Nah, kita tidak sadar kalau ketika kita memumikan, membungkus, mengawetkan luka kita, kita sebenarnya sedang melakukan tindakan ini. Memendam, menyimpan dalam-dalam, menanam dalam-dalam, dan menyembunyikannya supaya tidak terlihat. Apa akibat dari dua tindakan ini? Mengawetkan dan menyimpannya dalam-dalam. Sadar atau tidak ibu-ibu, yang terjadi adalah ini. Akhirnya kita mendekam dalam luka tersebut. Kita terpenjara dalam luka itu, penjara yang kita bangun sendiri. Siapa yang akhirnya menderita ibu-ibu? Kita. Karena kitalah yang sudah membiarkan diri kita terkurung, terpenjara di sel yang kita ciptakan sendiri. Luka yang mengendap di hati kita itulah yang kemudian disebut dengan luka yang menua. Nih. Jadi setelah prosesnya seperti ini, maka luka kita itu menjadi menua. Jangan-jangan luka itu menua seiring dengan usia kita yang terus menua. Atau bisa jadi luka itu menua lebih cepat dari usia kita yang menua. Salah satu klien saya, karena saya adalah seorang konselor, bukan karena saya seorang pendeta saja, tapi karena saya memang mendapatkan pelatihan khusus menjadi konselor yang profesional. Salah satu klien saya di ruang konseling berkata, hatiku sudah mengeras bunda karena luka yang dialaminya. Hatinya sampai mengeras, sehingga akibat hatinya mengeras dia nggak ngerti dengan perasaannya. Apakah dia sedih, senang, kecewa atau enggak. Jadi kalau orang Batak bilang nggak mati be, pakilalan gitu, mati rasa kayak seperti itulah ya. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita hidup dengan hati yang mengeras, apa yang akan terjadi? Lalu yang kedua, mengobati ya, mengobati. Sudah pasti itu artinya apa? Kita bertindak memulihkan dan membebaskan diri dari luka itu. Dan jujur saja, karena saya pernah mengalami luka yang tak biasa. Saya pernah mengalami kekerasan seksual di masa kecil saya. Luka yang selama bertahun-tahun itu luar biasa menoreh hati saya. Sangat-sangat luar biasa. Akibat dari luka itu, beberapa kali saya mencoba untuk bunuh diri karena merasa saya tidak berharga.
ya, sexual abuse. Saya mengalaminya waktu kecil. Ya. Sehingga waktu itu saya berpikir mustahil saya akan pulih. Kenapa akhirnya saya berpikir mustahil? Karena ada banyak distorsi, kesalahpahaman yang sudah terjadi di dalam pola pikir saya. Apa kesalahpahaman tersebut? Saya mengalami dulu pelecehan seksual. Lalu saya berpikir mustahil untuk pulih. Supaya ibu-ibu paham jalan ceritanya toh. Nah, kenapa saya berpikir mustahil pulih? Karena terjadi kesalahan dalam berpikir, distorsi. Apa distorsi yang terjadi? Salah satunya adalah karena saya berpikir saya itu korban dari orang itu yang begitu sangat tega melakukan hal itu kepada saya. Orang yang saya percayai. Saya korban. Begitu. Lalu distorsi yang kedua, apa yang terjadi di pikiran saya? Saya berpikir waktu itu bahwa saya adalah manusia yang paling menderita di jagat raya ini. Ibu-ibu pasti pernah mengalami hal itu kan? Kalau sudah terluka, nama porsuk jolma di portibion, kira-kira begitu. Nah, itu sebabnya ketika orang bicara dulu kepada saya bagaimana mengampuni, bagaimana memulihkan luka, bagaimana membebaskan diri dari luka, buat saya itu kayak gimana ya? Kalau orang bilang masuk kanan keluar kiri, kalau saya tidak sempat masuk. Padahal bok mai siala sohoro makilala. Itu saya dulu. Nyaris keras hatinya. Tapi saya bersyukur saya mendapatkan pelayanan Tuhan yang luar biasa. Dan kebebasan dari luka itulah yang menjadi motivasi terbesar saya bergerak akhirnya. Fokus di bidang konseling. Karena saya sangat menghidupi. Hanya orang yang pernah terluka lah yang bisa dengan tepat melayani orang yang terluka. Contoh. Mulu curhat mainan na babalu. Tu ina na sumabalu dope. Himadaida porsuk dodong panadingon ni ibo tamon. Bla 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 bla. Gitulah. Maybe dia bisa merespon tanda kutip dengan baik. Sabar Maida, begitu ya. Tapi paling banter yang bisa dikatakannya apa? Sabar Maida, gugui martangiang. Aduh, do Tuhan, selesai. Kenapa? Karena dia belum tahu, belum bisa merasakan gimana rasanya kehilangan belahan jiwa. Belum. Tapi coba kalau nama balu curhat tuh nama balu. Himadaida paek naya ati. Sono dape mulu mabalu ati dah. Tani padi koni botok mi bla 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 bla. Ini yang sudah duluan mabalu nih, yang sudah duluan mabalu. Tanpa suara, tanpa kata-kata. Kadang cuma satu tepukan di punggung doang. Dia bahkan yang lebih dahsyat lagi, menangis bersama dengan orang yang menangis. Justru itulah penghiburan terbesar. Bagi si janda yang baru kehilangan suaminya ini lebih dari ribuan tuturan kata-kata penghiburan plus firman Tuhan yang diberikan kepadanya. Tapi ada tapinya. Hanya orang yang benar-benar seperti kata Inang Elis tadi, berani mengambil keputusan untuk keluar dari penjara lukanya, itulah yang akan mengalami pemulihan. Sederhana saja, ya. Memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena saya pribadi tidak sanggup memulihkan luka di hati saya itu. Gak sanggup. Tapi ketika saya memutuskan untuk memberikan hati saya pada Tuhan, hati yang hancur itu, hati yang berpikir sudah tak ada lagi gunanya saya hidup. Karena tanpa saya ceritakan orang memandang saya begitu sangat rendah. Itulah yang akhirnya membuat ya Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hati saya. Itu pengantarnya, ibu-ibu. Pasang sabuk pengaman di sana ya, sediakan tisu. Siapa tahu ada yang sudah mulai berurai air mata mengingat luka-lukanya. Mari kita belajar dari luka menua yang dialami oleh Absalom. Pernah dengar kata ini nama Absalom, ibu-ibu? Yang pertama kita akan lihat, siapa sih Absalom ini? Ya. Kita cek beberapa fakta tentang Absalom, ibu-ibu. 2 Samuel pasal 3 ayat 2-3 mengatakan seperti ini. Ya.
Absalom itu adalah anak ketiga dari Daud, anak dari Maakha, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Apa arti kalimat warna biru ini, ibu-ibu? Ya, Absalom itu adalah anak dengan titisan darah biru karena mamanya adalah anak seorang raja, ya, putri seorang raja, dan hanya dialah yang seperti itu. Itu berarti apa, ibu-ibu? Absalom itu spesial. Dari seluruh putra Raja Daud, dialah yang paling spesial. Fakta pertama. Lalu fakta kedua, 2 Samuel pasal 14, 25 ke 26 berkata, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya, kecakapannya, kegantengannya seperti Absalom. Dari telapak kaki sampai ujung kepala, luar biasa. Gak ada cacat. Ibu-ibu, gak ada cacat. Perfect. Kira-kira begitulah. Ya, dan salah satu keunggulan dia itu adalah rambutnya. Ya, rambutnya itu luar biasa bagus sampai ya dia punya kegiatan rutin mencukur rambutnya itu. Lihat ini, 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Absalom kesimpulannya adalah pangeran paling tampan dan paling TOP, paling populer di antara pangeran-pangeran atau anak Raja Daud. Yang berikutnya fakta tentang Absalom. 2 Samuel 18 ayat 18 ini. Sesuatu yang unik, ya, menimbulkan pertanyaan. Dia masih hidup. Orang biasanya bikin patung untuk dirinya atau untuk orang lain ketika orang itu atau dirinya sudah meninggal, lalu orang lain bikin patung untuk dirinya. Kalau dia enggak. Sewaktu hidup, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu. Jadi dia bikin tugu untuk dirinya sendiri dengan alasan seperti ini, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Perhatikan yang warna biru. Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan akan namaku. Pertanyaannya adalah, Absalom menikah nggak sih? Menikah. Punya anak nggak sih? Punya. Punya anak laki-laki apa nggak sih? Kita cek. 2 Samuel 14 ayat 27 berkata, ibu-ibu, bagi Absalom lahir 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan, ya adik yang dinamainya Tamar, persis seperti nama adiknya yang menorehkan luka di hatinya. Tamar, anak perempuannya itu adalah seorang perempuan yang cantik, persis seperti adiknya yang juga mengalami ya seksual abuse tadi, kekerasan seksual dari saudaranya. Nanti kita lihat ya. Apa kebenaran yang kita peroleh? Absalom punya loh anak laki-laki. Tetapi dia kenal betul anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu enggak seperti dirinya. Kualitasnya, potensinya, sehingga dia yakin banget setelah dia mati tak satu pun dari anak laki-lakinya ini yang bakal membuat namanya terlihat, dan memang itu terbukti, ibu-ibu. Setelah Absalom meninggal, tak satu pun dari anaknya juga yang tenar. Semuanya selesai tanpa kisah yang menarik, ya. Itulah fakta tentang Absalom. Lalu apa yang terjadi padanya sehingga muncullah buku luka yang menua ini? Apa yang terjadi pada Absalom? 2 Samuel pasal 13 menceritakan kisah yang memilukan itu, ibu-ibu. Entah ibu-ibu pernah tidak membacanya. Tapi kalau ibu-ibu sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ibu-ibu pasti temukan kisah itu. Ya, nggak asing kisah itu. Jadi ceritanya Absalom ini kan punya abang tiri, anak pertama Raja Daud namanya Amnon. Absalom punya adik perempuan bernama Tamar. Jadi Absalom dengan Tamar ini satu ibu, dengan Amnon dia beda ibu tapi satu bapak di atas, yaitu Daud. Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Cinta yang terlarang karena itu cinta kepada adik tirinya, saudara tirinya. Cinta yang berapi-api, yang kalau saya di tengah-tengah mahasiswa pemuda selalu mengatakan itu sebenarnya bukan cinta, tapi 5 huruf yang lain. Nafsu.
Ya, kalau saya ngomong ke pemuda seperti itu supaya mereka nggak gampang mengatakan ini cinta seperti itu. Berapi-api meluap banget cinta Amnon kepada Tamar sampai karena cinta itu dia tidak lagi bisa menahannya. Terjadilah pemerkosaan kepada Tamar. Hal yang kemudian menghancurkan hati Absalom. Begitu dia tahu adiknya diperkosa oleh abang tirinya, ibu-ibu bisa bayangkan seperti apa hancurnya hati Absalom. Lalu hal itu diberitahukan kepada ayah mereka Daud. Bla 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 bla. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Daud silent. 2 Samuel 13 ayat 21. Daud tidak melakukan apa-apa, dia hanya marah besar, bikin malu bapak. Kira-kira begitulah. Tapi tidak memberikan konsekuensi atau hukuman kepada Amnon. Hal yang kemudian menambah luka di hati Absalom. Karena Absalom berpikir terjadilah distorsi seperti saya tadi di pikirannya. Gue nggak dianggap anak, Tamar nggak dianggap anak. Cuma Amnon yang dianggap anak, dicuekin banget. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Lalu bagaimana Absalom meresponi semua luka tadi? Belum pulih luka yang satu atas perbuatan Amnon, datang luka atas sikap tanda kutip tidak adil dari bapaknya Daud. 2 Samuel 13 ayat 22 berkata, Absalom membenci Amnon. Please, ibu-ibu, perhatikan yang warna biru kata membenci. Di kata membenci ini, Absalom berkata seperti ini kepada adiknya Tamar. Sudah ya dik, dah usah ribut. Lagian itu kan abangmu juga. Kalau kau ribut, malu kita semua. Tapi dia di dalam hatinya sudah terbakar. Sampai muncullah kata membenci ini. Dan kata benci ini ibu-ibu membawa Absalom pada sebuah rencana besar membalaskan sakit hatinya, luka hatinya itu. Dan kalau ibu-ibu baca kisahnya, Absalom butuh waktu 2 tahun memendam kebencian itu, 2 tahun untuk merencanakan pembunuhan dan pembalasan kepada bapaknya Daud. Ibu-ibu bisa bayangkan tidak? Selama 2 tahun hidup dalam kebencian. Aku jujur ya, nggak tahu perasaan ibu-ibu ya. Aku mengalami distorsi aja kepada anakku, berpikir misalnya begini nih. Kalau misalnya aku panggil, Bang Yoyo, nggak cepat. Kalau misalkan ada pikiran, duh, dicuekin aku. Itu udah langsung itu, jantung itu udah langsung, degupannya udah beda. Lebih cepat itu. Lebih cepat. Tak bisa jadi kalau saya terus membiarkan distorsi itu, kesalahpahaman itu terjadi, itu kepala langsung ada yang berubah di fisik saya. Kenapa? Karena memang ketika kita mengalami distorsi, kesalahan dalam berpikir, tubuh kita itu otomatis memproduksi hormon racun, non-adrenalin namanya. Yang akan membuat apa? Fisik kita itu mengalami gangguan. Organ-organ di tubuh kita mengalami gangguan. Tapi akan beda ceritanya kalau misalkan begini. Bang Yoyo, gue gak disautin tapi berpikir, oh mungkin dia sedang kuliah. Apa yang terjadi? Pikiran baik itu akan membuat tubuh saya segera mencipta hormon endorfin. Hormon bahagia. Yang akan mampukan saya bersabar menunggu. Oke, maybe nanti panggilan ketiga dia akan menyahut. Itu kalau saya ibu-ibu. Sedikit saja mengalami kesalahan dalam berpikir, berefek ke fisik saya. Laiki 2 tahun ibu-ibu, apa yang terjadi? Nggak tahu lagi ibu-ibu. Apakah kalau menyimpan sakit hati ke suami, ke anak mantu atau cucu, sakit hati ke pendeta, ke majelis atau siapapun itu masih bisa tidur nyenyak? Masih bisa mendengkur? Masih bisa? Anggua udang. Audokon, holanotik piadong nasara dipikirak kudang bui bemudung. Itu kudu diselesaikan. Makanya di rumah kami ada prinsip sebelum tidur berdamai dulu. Berdamai dulu. Supaya tidur dengan damai sejahtera. Tik tungi jauh Tuhan iba tikimudum. Sadame rohani bon. Ibrani 12 ayat 14 ya sampai 15 ya. Tanpa damai sejahtera tak ada seorang pun, tanpa kekudusan tak ada seorang pun yang melihat Tuhan. 2
tahun, ibu-ibu. Kurasa, dak kusukus ya Salom, alebuhu bayakon, 2 tahun ibana pang manipan haji di rohai, makan pun kurasa dia nggak selera. Tidur nggak nyenyak. Masih hari-hari dipikirkannya bagaimana caranya, kapan waktu yang tepat. Pertanyaannya, berhasilkah dia membalaskan dendamnya? Berhasilkah? Berhasil. Amnon, dia bunuh dengan sebuah perencanaan yang matang. Lalu, bagaimana akhir hidupnya? Dengan dendam yang sudah terbalas itu, akhir hidupnya bagaimana? Ibu-ibu, ini adalah pelajaran penting. Akhir hidup bagi orang yang membiarkan luka menua di dalam hatinya. 2 Samuel 18 menceritakan akhir hidup Absalom yang sangat tragis. Salah satu tadi kebanggaannya adalah rambutnya yang sangat cantik dan lebat itu. Ketika dia dalam pengejaran karena setelah membunuh Amnon, dia menjadi buronan, kemudian dia balik lagi dipanggil dari pengasingan tapi dicuekin bapaknya, kemudian dia melakukan kudeta, pemberontakan kepada bapaknya. Dalam kondisi dikejar sebagai pemberontak, dia naik kuda, rambutnya nyangkut di pohon terbantin, tergantung antara langit dan bumi, ya. Kondisi dia tergantung tak berdaya, itulah yang membuat Yoab, panglimanya Daud, mengambil lembing lalu ditusuklah dia. Pak, 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 pak. Kelar hidup Absalom. Kematian Absalom menyebabkan Daud menangis meraung-raung. Hatinya patah, hatinya hancur. Sampai dia berkata di 2 Samuel 18 ayat 33, ibu-ibu. Songon na jut tadokoni. Atik tungau manya namang menggati hoko. Au manya jumulo mare. Ya karena memang ya tilaun itu kan sesuatu yang sangat berat. Ya toh? Kita yang berharap diberangkatkan anak kita, lagi kita yang memberangkatkan anak kita itu dukanya luar biasa. Seperti itulah Daud menangisi anaknya. Anakku Absalom, anakku, anakku. Oh, andai kata aku saja yang mati menggantikan engkau. Pilu banget. Duka cita Daud ini membuat kita jadi berpikir dan bertanya, ibu-ibu. Masa pola songoni, porsuk ni rohani, lungun ni rohani si Daud. Padahal kan jelas-jelas anaknya melakukan hal yang tidak benar. Membunuh saudaranya sendiri, lalu melakukan kudeta kepada bapak kandungnya. Itu kan sebuah kejahatan. Tapi kenapa dia berduka? Nah, satu peringatan penting bagi kita ibu-ibu. Dan kalau di YouTube sana ada suami-suami yang mendengarkan kita orang tua. Ketika memang kita di masa lalu melakukan kesalahan yang kita bereskan, yang menyebabkan akhirnya busur keayahan, keibuan kita menjadi patah seperti yang dialami Daud, maka itu akan membuat kita tak mampu menyelesaikan ketika hal yang sama didatangkan pada kita. Ibu-ibu ingat kapan Daud mengalami kondisi busur yang patah? Ketika dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Merampas Batseba dari Uria lalu melakukan pembunuhan berencana kepada Uria. Lihat apa yang kemudian terjadi. Amnon memperkosa Tamar, lalu Absalom membunuh Amnon. Turun ibu-ibu. Itu yang kemudian buku yang terbaru, buku yang kedua saya promosikan, Busur yang Patah. Bagaimana menjaga busur keayahan, keibuan dan kepemimpinan dan pelayanan kita tidak menjadi patah karena kita mengikuti kedagingan. Oke, itu kisahnya. Lalu yang paling penting malam ini adalah pelajaran apa yang kita ambil dari kisah Absalom. Supaya luka kita tidak menua. Belajar dari Absalom kita menjadi paham ibu-ibu bahwa inti kesalahan Absalom yang pertama adalah ini. Respon yang salah terhadap kehidupan. Absalom adalah orang yang punya potensi yang luar biasa, tapi karena dia salah meresponi luka yang ditimbulkan Amnon, salah meresponi luka yang ditimbulkan bapaknya kepada dia, apa yang terjadi? Dia kehilangan semua kesempatan untuk tanda kutip dipakai. Ya,
dipakai oleh Tuhan. Maka kalau ada orang terluka lalu dia berkata merdu di tanorara maho. Merdu di tanorara mahita. Gitu kan orang Batak ya. Merdu di tanorara mahita. Tapi dia getol pelayanan. Saya katakan kepada Anda dengan sangat yakin. Semua jeripayamu dalam pelayanan itu dikali 0. Itu jelas. Kenapa? Karena ada yang tidak beres di dalam dirimu. Ada racun di dalam dirimu. Ya, respon Absalom yang salah terhadap luka itu membuat dia bertindak sendiri, menyelesaikan dosa yang dilakukan Amnon kepada adiknya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian sehingga dia tidak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Berbeda dengan kisah Yusuf. Tahu Yusuf ya? Yang dizolimi saudara-saudara kandungnya. Ketika bahkan dia punya kesempatan untuk membalaskannya, dia tidak membalaskan dendam itu. Dia mengampuni. Maka pahamilah ibu-ibu, ya. Pengampunan sama sekali bukan masalah siapa yang telah melukai kita. Dan seberapa besar dia telah melukai kita, bukan. Kalau ibu-ibu memilih merespon lukamu dengan memilih ya mengampuni sebagai respon terbaik untuk lukamu, itu pahamilah. Itu bukan soal ya siapa yang telah melukai dan seberapa besar dia sudah melukaimu, bukan. Pilihanmu akan pengampunan itu adalah masalah menyelesaikan masa depanmu sendiri yang pertama. Dan saya sangat menghidupi hal itu dan itulah yang saya rasakan. Bagaimana Tuhan membawa saya ke banyak jiwa-jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Itu luar biasa. Ibu-ibu, ya. Pengampunan memang harus kita akui. Pengampunan saya kepada orang yang pernah melakukan luka di hati saya tidak pernah mengubah masa lalu. Karena kenyataannya di masa lalu memang pernah di sejarah kehidupan saya sudah tercatat. Saya pernah mengalami kekerasan seksual. Tapi pengampunan yang saya pilih pada orang itu memperluas sekarang masa depan saya. Tuhan pakai saya kemana-mana melayani jiwa-jiwa yang terluka. Bukan cuma karena saya pendeta, tapi karena memang ya Tuhan memberi saya kesempatan dilatih sebagai konselor yang profesional. Dan tidakkah itu ibu-ibu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Matius pasal 6. Ya, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Sudah sering kita dengar. Tapi, na inak padita alay bang ulah ima. Ima. Ya toh. Lalu yang kedua adalah inti kesalahan Absalom itu apa? Mengabaikan kondisi hatinya yang salah. Apa maksudnya Ibu Pendeta? Ketika dia mendengar adiknya diperkosa, kondisi hati Absalom itu langsung berubah. Dari adem langsung peletek. Sakit banget. Banget. Tapi dia biarkan itu. Biarkan. Sakit banget. Kok tega. Ngadu ke bapaknya, sikapnya begitu. Kok tega. Dia berketerusan. Memang ketika satu distorsi, kesalahpahaman, kesalahan dalam berpikir terjadi, itu akan segera membuahkan kesalahan berpikir yang lainnya. Itu biasa terjadi. Satu kesalahan berpikir terjadi akan segera membuahkan kesalahan berpikir yang lainnya. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Kenapa? Ya karena emang dari hatilah semua muncul ini. Pikiran-pikiran yang seperti ini menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah. Ya, karena dari hati timbul semua itu, makanya tadi Tuhan suruh kita menjaga hati, karena hati itu adalah pusat sentral dari apa? Intelek, perasaan, kehendak manusia. Begitu ibu-ibu saya biarkan hati saya tersentuh oleh satu misalkan. Ada yang kritik saya misalkan, entah apapun pendeta Martini khotbahnya, jujur kalau secara kedagingan itu pasti menyakitkan. Mana ada manusia yang nggak sakit kalau dibilang begitu. Nggak tahu entah apa khotbahnya gitu ya. Tapi kalau saya tak izinkan hal itu menyentuh hati saya, ya saya akan baik-baik saja. Tapi kalau saya izinkan entah apapun khotbah pendeta ini masuk ke hati, apa yang terjadi?
aduh, nggak ada hormatnya sama sekali, nggak ada berharganya sama sekali. Nah, setelah mulai terjadi distorsi kesalahan, apa yang kemudian terjadi? Saya pikirkan, Sierno kebe meban, parang yang mulai banding berjemita, umaron nek sanau, lihat, membesar. Dan karena hal itulah kemanapun saya pergi, saya selalu bilang jaga hati. Kenapa? Karena dari seluruh kehidupan kita ibu-ibu, dari ujung rambut ke ujung kaki, dari kepiawaian kita ngomong, bernyanyi, bermain musik, konduktor apapun itu, yang paling Tuhan incar itu adalah hati. Saya pendeta, ibu-ibu bukan pendeta, yang membuat kita berbeda dengan sungguh-sungguh. Bukanlah karena saya pendeta, ibu adalah jemaat, bukan. Kondisi hati kita seperti apa, itu yang membuat kita menjadi berbeda. Dan karena itulah, apa kata Paulus? Mari kita isi kognitif kita, pikiran kita dengan hal-hal yang ini. Hal-hal yang bernilai, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis untuk didengar. Oke, lalu yang ketiga ibu-ibu, inti kesalahan Absalom yang ketiga adalah tidak mampu mengatasi luka-lukanya. Efek dari 1, 2 membawa ketiga, tidak mampu lagi dia. Kenapa dia nggak mampu mengatasi lukanya? Karena yang dikatakan Inang Elis tadi, dia nggak mampu untuk memilih dan memilah dari yang terpenting, dari yang penting ini mana yang terpenting. Penting untuk melampiaskan sakit hati dan kekecewaan, penting. Tapi ada yang terpenting, menjaga relasi dengan dia. Penting balas dendam, oke. Saya tada, kalau ni bana, songo ni bana malangi dan, apa malangi dan, dia makan nasi, aku pun makan nasi. Tak ada nasi, kau pun kumakan, begitu. Tapi ada yang lebih penting, menjaga imanmu supaya tidak jatuh karena nafsu yang tadi. Dan kalau kita baca Alkitab, ibu-ibu, aku terluka nih karena Ida Eli. Lalu kuniatkanlah, ku balas supaya dikenal aku, saya tidak. Apa yang terjadi? Sebenarnya aku sudah merampas hak Tuhan atas luka itu. Karena kata firman Tuhan, yang namanya dendam dan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Lalu hak saya apa? Lah kan saya yang disakiti. Kalau bicara hakku adalah berikan pengampunan. Kenapa? Karena kalau sekarang kau yang dilukai, besok lusa kau yang melukai orang lain. Lah itulah dinamika kehidupan. Lah itulah kecenderungan kita manusia. Lah kan? Mustahil saya tidak pernah melukai orang lain. Maka kalau hari ini Eda Eli melukai saya, besok lusa saya mungkin akan melukai Inang Elis. Bukan Eda Eli mungkin, tapi orang lain sama-sama melukai. Ya toh? Yang keempat, inti kesalahan Absalom yang keempat apa? Ya, lukanya yang belum sembuh itu. Artinya apa? Ketika di hatinya muncul kemarahan, kekecewaan, ya toh? Sudah ada marah, sudah ada kecewa, sudah ada emosi negatif. Ini semua adalah kumpulan dari emosi negatif. Tapi ketika dia biarkan kemarahan itu sampai matahari tenggelam, kata Tuhan kan jangan sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam, bahkan besoknya tenggelam lagi, besoknya 2 tahun inang hasian. Ya kadang Nabi Nuh kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya cuma kecewa kecil, tadinya cuma amarah kecil, membesar menjadi kebencian, membesar menjadi dendam, bernanah, membusuk. Itulah yang terjadi. Dan bukan cuma itu. Apalagi ketika itu sudah menjadi dendam, hatinya menjadi pahit. Dia tak lagi mampu berpikir kalau masih ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh Amnon. Karena sudah pahit. Hati-hati ibu-ibu. Ya, jangan sampai hatimu memahit. Ya. Dan dia bukan saja berencana membunuh Amnon, tapi dia membangun persekongkolan, dia pengaruhi orang dengan kepahitannya itu. Lihat. Orang kalau sudah pahit, yang keluar dari dia itu pahit. Jadi kalau ibu-ibu melayani dengan kondisi hati pahit, ibu-ibu bisa bayangkan apa yang ibu bagi ke orang lain. Pahit juga. Makanya selesaikan dulu urusan hatimu. Ya, dia tidak saja merencanakan pembunuhan kepada Amnon, tapi persengkongkolan besar untuk melawan bapak kandungnya.
Itu sebabnya kata firman Tuhan seperti ini, ibu-ibu. Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Contohnya kayak gini nih, ibu-ibu. Marsoal mau dengan Inang Elis. Sakit hatiku karena Inang Elis. Ku tahulah Inang Elis ini kompak dengan edakku, edak Eli. Ku pengaruhilah edak Eli. Inang Elis itu edak dengan harapan apa? Dengan tujuan apa? Edakku Eli turut membenci Inang Elis. Memang begitulah kondisi orang-orang yang memakit, yang ada racun. Dia akan cenderung untuk membawakan racun itu kepada orang lain. Maka peganglah yang saya katakan, Inang. Kalau ada di dekatmu orang yang suka nyakitin orang lain, ya, itu karena dia tidak bahagia. Karena kalau orang bahagia tidak akan pernah berpikir untuk menyakiti hati orang lain. Dan inilah yang terjadi kepada marga kami Simajuntak. Zaman sudah berubah. Teknologi sudah canggih. Masih ada saja di antara kami marga Simajuntak mengatakan, jangan sampai ketemu Parorbo Jolo dengan Parorbo Pudi. Horbonya pun sudah tak ada. Racunnya diwariskan. Jadi, ingat ya, kalau ketemu dengan Simajuntak tanya, nomor berapa? Begitu kau tahu dia ada nomornya, dia jauh kau. Tidak bisa. Atau seperti kata Inang Elis tadi. Jadi ku bilang sama kau ya, nakku ya, kau carilah parumen mama, tapi jangan baru tambunan. Anaknya penasaran. Kenapa enggak? Rupanya dulu Inang ini, mamanya ini patah hati dengan seorang pria marga Tambunan. Sakit hatinya dia wariskan kepada anaknya. Ya memang begitu. Menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Lukanya menua. Karena dia tidak bawa kepada Tuhan. Bahkan dia menjauh dari Tuhan karena luka itu. Dia bahkan berpikir Tuhan tak berpihak kepadanya. Ada banyak orang yang seperti itu. Ibu-ibu. Inti kesalahan Absalom yang kelima adalah apa? Ini yang saya katakan tadi. Mendekam. Tinggal di dalam lukanya. Saya buka lagi ayat yang tadi. Membenci Amnon. Kenapa dia membenci Amnon kalau kita selidik-selidik? Kalau kita selidik-selidik. Jadi di ruang konseling saya dapat kebenaran ibu-ibu kalau sampai seseorang bilang, aku benci kepada bapakku. Aku benci kepada bapakku. Sebenarnya bukan karena perbuatan bapaknya misalnya yang mengkasari dia, memukul dia, memaki. Bukan. Bukan itu sebenarnya. Tapi karena apa? Karena dia membiarkan dirinya di dalam luka tersebut. Ya. Ketika dia terpenjara di luka itu, maka buah dari penjara ini adalah kebencian. Maka yang membuat Absalom membenci Amnon bukanlah karena adiknya diperkosa. Meskipun itu hal yang menyakitkan. Tapi karena keputusannya, karena dia memilih mendekam dalam luka tersebut. Yang keenam, yang terakhir, kesalahan Absalom apa? Hidup dalam kegelapan rohani. Setelah Amnon dibunuh, Daud berduka cita berhari-hari, ya toh. Lalu Absalom kan menjadi pelarian, tersangka pembunuhan kepada saudara kandungnya sendiri. Setelah duka cita Daud berlalu, dia merindukan Absalom anaknya itu. Karena dia merindukan, maka singkat cerita panglimanya Yoab mengambil Absalom dari pengasingan. Dibawalah ke kota mereka, ke istana, begitulah. Bayangkan, dibawa, seharusnya kan kalau kita berpikir-pikir yang sudah lama nggak ketemu gitu loh, kalau ketemu kan kangen-kangenan lah gitu ya, masih pulang manyan, begitulah. Ternyata apa yang terjadi? Lagi dan lagi, ketika Daud sudah memang mengalami kondisi busur yang patah, dia lagi melakukan kesalahan. 2 Samuel 14 ayat 28 berkata, setelah berada di Yerusalem selama 2 tahun, Absalom belum juga bertemu muka dengan raja. Astaga.
Bapaknya raja, ini Absalom anak kandung. Begitu sangat sulitnya untuk ketemu dengan bapak untuk sekedar bermaaf-maafan atau berkangen-kangenan, masyapulan saling menghibur. Begitu sulitnya. 2 tahun Absalom tak kunjung bertemu dengan bapaknya. Padahal mereka tinggal satu kota. Sudah, dan itulah kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Lagi dan lagi. Apa efeknya kepada Absalom? Karena 2 tahun dia tak kunjung dipanggil oleh bapaknya. Absalom merasa ditolak. Dan saya katakan kepada ibu-ibu, penyebab orang akhirnya memutuskan atau berpikir sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri ini banyak nih. Ketertolakan. Saya pun mengalami ini. Kami 6 semua perempuan, terlahir sebagai perempuan, kami adalah orang yang ditolak oleh keluarga bapak kandung saya. Karena bapak saya itu anak sulung, opung saya berharap bahwa punya pangguaran itu adalah laki-laki. Ternyata bor-bor sampai muncullah perkataan opung saya ketika adik saya yang bungsu, yang ke-6 lahir, dikasih tahu ke kampung. Perkataan opung saya adalah, maaf, pananggai pemaranak kodok katanya. Kami itu ditolak. Saya baru kenal yang namanya udah saya, nemburu saya itu setelah saya lulus dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Ibu tuh lagi mah ngarong bah, ngarong kapan anak calon perdita. Berike, kayak gitulah semua. Bersyukurnya adalah kami besar dididik dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kami mengerti ya bagaimana menyelesaikan penolakan ini. Yang kalau kita bandingkan dengan Yusuf, enggak, berbanding terbalik. Yusuf meresponi dengan benar lukanya. Yusuf tahu kemana dia akan berlari. Seberat-beratnya luka yang dialaminya. Ibrani 12 tadi. Dia tidak mau keluar dari lingkupan kasih karunia Tuhan. Itu membuat dia memberi respon yang benar kepada lukanya. Saya akhiri. Nanti kita akan berkembang di diskusi. Saya berharap berkembang di diskusi ibu-ibu dengan sebuah tulisan seperti ini. Bila engkau cepat kecewa, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau cepat putus asa, kecillah nyalimu. Kalau engkau cepat marah, amat rendah kesabaranmu. Kalau kau cepat tersinggung, itu tanda harga dirimu miskin. Bersyukurlah untuk setiap orang yang membuat kita kecewa atau terluka, sebab mereka mengingatkan bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah dan pengampunan. Berkati mereka dengan sekuat jiwa dan tenaga. Karena mereka yang telah melukai kita itu, kita ditantang mengoreksi dan memperbaiki diri. Mereka yang melukai saya, mereka yang pernah melukaimu Inang adalah berkat secara negatif untukmu. Ketika kita dipuji kita dapat berkat positif, tapi ketika kita difitnah, dimaki itulah berkat negatif. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dalam setiap pengalaman hidup kita. Pengalaman terluka membentuk kepribadian kita tidak menjadi sombong. Dan itu alasan kenapa hingga detik ini saya memilih pelayanan di pemuda dan mahasiswa. Karena saya tahu di sana ada banyak orang ditolak, ada banyak orang yang mengalami pelecehan seksual oleh keluarga, bahkan oleh pacarnya sendiri. Ketika orang-orang di sekelilingnya memandang mereka sudah tidak berharga, saya adalah orang yang bersedia menerima mereka dan membawa mereka ke titik keberhargaan seperti yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Dan House of Grace yang Tuhan kasih ke kami ini adalah tempat di mana orang-orang seperti itu bisa datang kapanpun, ibu-ibu. Dilukai bisa menjadi berkat yang tertunda. Saat mengalaminya hati kita berduka, tapi setelah melewatinya hati kita bersuka cita. Sekarang saya kalau mengingat pengalaman saya waktu kecil itu, saya tertawa. Luar biasa. Kasian banget saya ke orang itu. Saya mentertawakan luka itu. Tapi kalau dulu, karena belum pulih. Tapi kalau sekarang, makanya garis bawah ibu-ibu. Mengampuni bukan melupakan, tapi mengingat tanpa rasa sakit. Itu dia. Ya, kita belajar mengerti firman-Nya, dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Selesai. Kembali Inang Elis.